Halo teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk materi terakhir kita sebelum minggu depan kamu menghadapi tryout yang pertama. Sudah siap ya? Langsung saja, untuk materi pertama kita hari ini adalah tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sebuah kalimat agar kalimat tersebut memiliki arti. Ada banyak tanda baca yang sudah kamu pakai selama ini. Namun terkadang kamu mungkin salah menempatkan fungsi tanda baca tersebut, atau terkadang juga lupa untuk menggunakan tanda baca pada kalimat kamu. Jadi hari ini kita ulang kembali, kita review kembali, mengingatkan kamu tentang penggunaan tanda baca yang digunakan dalam sebuah tulisan. Langsung saja, yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kemudian dipakai pada akhir singkatan nama orang. Selanjutnya dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Dan yang berikutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma digunakan untuk kalimat majemuk yang membedakan anak kalimat dan induk kalimat. Jadi untuk memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat ya. Berikutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Berikutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Yang keempat adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk kalimat perintah. Yang kelima adalah tanda petik, digunakan untuk menuliskan judul lagu atau cerita, serta penggunaan kalimat langsung dalam percakapan. Sebenarnya masih ada beberapa tanda baca lagi yang lain, dan juga fungsi-fungsi tanda baca yang mungkin jika ditelusuri lebih dalam memiliki fungsi yang lebih luas. Tapi untuk cakupan hari ini, demikian tanda baca yang kita pelajari beserta fungsi-fungsinya. Itu saja kamu ketahui dan kamu hafalkan pun sudah sangat baik ya, agar kamu tidak mengalami kesalahan dalam menuliskan tanda baca pada sebuah kalimat atau teks ya. Selanjutnya, kita akan mencoba mereview kembali tentang tata bahasa. Tata bahasa yang baik dan benar harus berdasarkan PUEBI, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, ejaan bahasa Indonesia itu meliputi tentang tata bahasa dan tanda baca. Tadi tentang tanda baca sudah kamu pelajari, sekarang tentang tata bahasa. Di mana tata bahasa itu sendiri artinya adalah kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman untuk sebuah penulisan. Hari ini kita khususkan tata bahasa yang kita pelajari mengacu kepada huruf kapital yang sudah sangat sering dan berulang kali kamu pelajari penggunaannya. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jangan pernah lupa setiap kamu mengakhiri sebuah kalimat dengan tanda titik dan kamu ingin memulai menuliskan kalimat yang baru, kamu harus menuliskan huruf pertama dengan huruf kapital. Biasanya digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai penulisan nama orang, tempat atau geografis, suku bangsa, agama, dan bahasa. Semuanya dimulai dengan huruf kapital. Dan yang terakhir, huruf kapital digunakan untuk awal menuliskan tahun, bulan,
hari, dan hari raya. Jangan lupa kesemuanya itu harus dimulai dengan huruf kapital. Maka demikianlah materi kita hari ini yang harus kamu ketahui dengan baik, yakni penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Jangan salah lagi ya, supaya kamu bisa menganalisa soal. Untuk model-model soalnya sendiri biasanya lebih kepada perbaikan kesalahan. Misalnya pada soal disediakan beberapa kalimat di mana kalimat tersebut tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar. Jadi kamu diminta untuk memperbaiki mana yang salah dan juga perbaikannya menjadi seperti apa, seperti itu. Jadi kesalahannya itu bisa berupa tanda baca yang seharusnya titik tapi pada soal mungkin koma, yang seharusnya kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya tapi pada soal diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi kamu harus teliti melihat fungsi-fungsi dari tanda baca itu sendiri. Atau mungkin saja huruf kapital yang seharusnya nama kota dituliskan huruf kapital tapi pada soal tidak dengan huruf kapital. Atau nama agama dituliskan dengan huruf kapital tapi pada soal tidak. Jadi pahami fungsinya untuk apa saja dan teliti soalnya dengan lebih cermat. Kurang lebih demikian tips untuk menghadapi soal-soal tentang perbaikan tanda baca dan juga tentang huruf kapital. Sekian ya teman-teman ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu kembali. Bye.